Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orija dari Dua Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOR atau Thermal Overload Relay. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu TOR, jenis-jenis TOR, cara kerja TOR, dan banyak lagi yang berkaitan dengan TOR. Kita simak di video berikut ini. Seperti yang bisa dilihat di gambar, TOR itu berbagai macam jenisnya. Ada yang seperti di gambar ini Schneider, ada juga Siemens, dan banyak lagi jenis-jenis TOR yang ada di muka bumi ini. Tetapi intinya cara kerja dan fungsi ini sama saja. Nah, TOR ini diciptakan khusus untuk mengamankan motor pada rangkaian kontrol. Nah, motor ini perlu yang namanya pengaman. Kenapa perlu namanya pengaman? Jika tidak ada pengaman atau TOR, motor bisa saja berasap. Atau lebih parahnya dia bisa meledak seperti gambar berikut ini. Nah, TOR juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada kontak utama. Sama hal seperti kontaktor, TOR juga memiliki kontak utama yang bisa dilewati oleh berbagai pas. Bisa 3 pasa dan maupun 1 pasa melewati kontak utama ini. Nah, bagian di atas itu ada yang namanya kontak utama input, ada L1, L2, dan L3. Dan yang bawah adalah kontak utama output, ada T1, T2, dan T3. Adapun pengaplikasian TOR pada kontaktor ya. Di sini kita bisa menggunakan kabel dan bisa langsung untuk dicolokkan ke kontaktor. Di sini kita akan mencoba untuk dicolokkan langsung saja ke kontaktor ya. Nah, caranya gimana? Tinggal colok 3-nya tek, T1, T2, dan T3 sudah terpasang rapi di dalam kontaktor. Seperti itu. Nah, di sini ada tombol reset. Nah, tombol reset ini berfungsi saat TOR ngetrip, dan untuk mengembalikan ke posisi semula maka kita harus menekan yang namanya tombol reset. Dan di sini juga ada yang namanya tombol trip test. Tombol trip test ini berfungsi untuk mengecek TOR sendiri itu dalam keadaan baik atau tidak. Fungsi tombol trip test ini dia untuk mengecek keadaan TOR itu baik atau tidak. Jika kita pencet tombol T ini ke kiri dan tidak terjadi apa-apa, maka keadaannya baik. Dan jika sebaliknya, maka dia ada kerusakan atau ada kendala dalam TOR ini. Selanjutnya ada tombol H dan A. Fungsinya itu untuk mereset setelah TOR ini tripping. Nah, fungsi tombol H dan A ini berbeda. Jika H ini kita mereset secara manual. Caranya yaitu kita dengan mencet tombol reset terlebih dahulu. Dan jika A itu dia mereset secara otomatis setelah kita pencet. Seperti itu. Dan yang berikutnya ada yang namanya tombol stop. Nah, tombol stop ini apa sih fungsinya? Ya, fungsinya untuk menyetopkan motor. Kita semua pasti tahu lah untuk tombol stop ini. Yang berikutnya ada yang namanya current setting. Fungsi current setting ini adalah untuk menyeting arus maksimum yang masuk ke dalam TOR. Di sini kita bisa melihat ada 7, 8, 9, 10 dalam situ. Nah, fungsinya ini kita harus memutar yang bulat-bulat ini. Jika kita menyeting ke angka 9, jika arus yang masuk lebih dari 9, maka TOR ini akan melakukan trip. Nah, selanjutnya ada yang namanya kontak bantu, normally close, dan normally open. Sama seperti kontaktor, TOR juga mempunyai yang namanya kontak bantu NO dan NC. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja TOR. Di sini kita ada bentuk fisik TOR-nya, ada ilustrasi TOR-nya, dan di sini ada ilustrasi di dalam TOR-nya itu ada apa saja. Oke, di sini kita ada kontak utama ya, 1 ke 2, 3 ke 4, dan 5 ke 6. Adapun kontak bantu NO dan NC bisa dilihat seperti gambar di sini 91, 98, dan NC-nya 95 ke 96. Nah, yang di sini adalah ilustrasi di dalam TOR ada apa saja. 135 dan 246 ini adalah kontak utama, dan NO-nya yaitu di 97, 98, dan NC-nya di 96, 95. Kebalik, 95, 96. Di sini ada juga komponen bimetalnya. Komponen bimetal ini melekat pada kontak utama. Jadi apabila saat arusnya lebih besar dari batas maksimum yang ditentukan, maka komponen bimetal ini akan memanas dan melengkung dan mengubah yang tadinya kontak bantunya NO menjadi NC. Begitupun sebaliknya. Setelah itu kita langsung masuk ke rangkaian TOR. Di sini TOR seperti tadi bisa langsung dihubungkan ke kontaktor. Nah, di sini dari pasa kita langsung masukkan ke 96 NC. Nah, output dari 96 NC ini yaitu sebelahnya NC juga. Nah, dari sini kita langsung masuk ke stop.
Nah, dari stop ini bisa langsung ke start. Langsung kita hubungkan saja. Nah, start ini kita hubungkan ke A1 dan A2 kontaktornya kita hubungkan ke netral. Nah, di sini tor sudah bisa berfungsi ya. Nah, apabila saya tekan tombol start, maka di sini arus akan mengalir. Karena di sini NC, jadi dari kontak bantu NC bisa langsung mengalir juga. Keluarnya ke sini ke stop dan stop juga di sini NC. Karena start NO di area NC, maka dia juga akan berubah menjadi normally close. Terus mengalir ke coil A1 dan A2-nya terhubung ke netral. L1, T1, L2, T2, L3, T3 yang tadinya tidak terhubung sekarang menjadi terhubung. Sehingga arus 3 pas bisa terhubung dari L1 menuju T1 dan terhubung ke motor. Begitu juga dengan L2 dan T2 bisa langsung terhubung ke motor. Begitupun dengan L3. Kita tinggal hubungkan L3 ke T3, terhubung ke motor juga semua. Apabila saya tekan tombol start, boom! Nah, maka motornya akan menyala. Dan apabila saya tekan trip, maka motornya akan berhenti. Begitu kurang lebih pengetahuan saya tentang tor, jenis tor, dan cara kerja tor. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.